اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah, terutama Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Farhan Al-Habsyi Al-Habib Hud bin Yahya dan seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam berbagai tingkatannya yang sempat hadir. Manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia dan manfaat bagi kehidupan kita di alam akhirat. Amin. Para hadirin, majelis ini adalah majelis yang dicari oleh malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu ndak malaikat itu adalah makhluk Allah yang terhormat. Allah mengatakan ibadun mukramun. Malaikat adalah hamba Allah yang terhormat. Malaikat hamba Allah yang terhormat mencari kita, sehingga kita menjadi Kenapa kita dicari malaikat? Karena kita duduk untuk berzikir kepada Allah, karena kita duduk untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan wasilah kehadiran kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Farhan Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi barokah hidupnya, dilancarkan rizkinya, manfaat ilmunya, keturunannya menjadi soleh dan soleha. Para hadirin, kita yakin pada malam hari ini kita semua dihujani rahmat oleh Allah. Tadi pertama kita mendengarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu athar disebutkan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut sejarah orang yang soleh, Allah menurunkan hujan rahmat. Apalagi tadi yang kita dengar adalah sejarahnya Rasul Solihin, pimpinan orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita semua basah dengan siraman rahmat Allah. Amin.
Mudah-mudahan dengan turunnya rahmat Allah, doa kita akan diijabahi oleh Allah. Kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin kokoh, rizki kita lancar, halal barokah. Semua yang sedang menderita sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu punya dosa apa tidak, Bu? Malah dosanya banyak ya, Bu. Kita yakin dengan hadir di majelis ini, kita pulang dosa kita sudah habis. Gantinya rahmat Allah. Dosa kita sudah habis. Ini yang menyatakan bukan saya, yang menyatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah mempunyai sekelompok malaikat yang jumlahnya berjuta-juta. Malaikat itu keliling di angkasa. Mencari apa malaikat? Mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu. Jadi kita sekarang ini duduk bukan sekedar bersama-sama saudara kita, tapi kita duduk bersama malaikat. Alhamdulillah. Untung apa untung, Bu? Alhamdulillah. Kita duduk sekarang bersama malaikat. Dan ketika malaikat ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha Tahu, Allah bertanya, itu kumpul semuanya tujuannya apa? Tujuannya adalah kepingin surga. Betul apa enggak? Tanya Allah, hai malaikat, itu orang yang kumpul semua pengen surga, apa sudah pernah lihat surga? Sudah pernah lihat apa belum? Belum lihat saja mau kumpul seperti ini, apalagi sudah lihat. Allah mengatakan kepada malaikat, hal ra'au jannati, itu mau kumpul, rumahnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, kumpul di sini sejak sore sampai sekarang sudah malam karena mengharap surgaku. Apa sudah pernah melihat surga? Malaikat mengatakan, belum ya Allah. Apa sudah pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Apa yang mereka harapkan? Yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah. Ketika malaikat mengatakan bahwa orang yang hadir semua kepingin diampuni dosanya oleh Allah, Allah mengatakan humul kaum la yushqa jalisuhum. Malah Allah mengatakan, ya malaikati ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Luar biasa, Pak. Allah mengatakan, malaikat saksikan itu orang yang hadir semuanya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Syukur ini kita, Pak, Bu. Malam hari ini dosa kita diampuni. Malam hari ini kita akan pulang membawa rahmat Allah. Amin. Malam hari ini kita akan pulang membawa ampunan Allah. Malam hari ini kita akan pulang membawa barokah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah malam. Masih siap ngaji apa enggak? Betul? Ini sudah jam 11. Kira-kira ngajinya sampai jam berapa? Jam 3? Mau? Betul? Maaf, saya yang enggak mau. Insya Allah saya akan ngaji singkat, padat, lan mudah-mudahan manfaat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya teringat ketika tadi Bapak Ibu sudah jam 11 malam tapi masih siap ngaji. Kita mendengarkan pengajian sampai jam 2, jam 3. Mau? Itu betul-betul mau apa mau-mauan? Ini Allah Maha nyaksikan ya, Bu. Siap? Iya. Subhanallah, kesiapan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengikuti pengajian sampai tengah malam. Saya teringat satu saat
Ini ada kisah disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, kitab hadis. Pernah diceritakan bapak-bapak, ibu-ibu, satu saat Nabi sedang menyampaikan ajaran Islam, sahabat penuh menghadiri. Di saat-saat Nabi menyampaikan, tiba-tiba Nabi menundukkan kepala. Sahabat kaget, apa yang terjadi? Kok Nabi menundukkan kepala? Tidak begitu lama Nabi mengangkat kepala, kemudian Nabi bertanya, maaf Pak Bu, orang kalau ditanya harus jawab apa enggak? Yang tanya Nabi, yang ditanya sahabat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, mari coba kita ikut-ikut cari jawabannya ya Bu. Apa kata Nabi? Man afdholul mu'minina imana, kata Nabi. Man afdholul mu'minina imana. Maaf, ini terjemahan bebas para ulama, para kiai, para asatid. Nabi bertanya, hai para sahabat, siapa kira-kira makhluk Allah yang imannya hebat? Paham datanya Bu? Siapa kira-kira makhluk Allah yang imannya hebat? Coba dipikir Pak Bu, siapa kira-kira makhluk Allah yang imannya hebat? Ketika Nabi bertanya, sahabat menjawab, al malaikatu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, makhluk Allah yang imannya hebat adalah para malaikat. Itu jawaban sahabat. Ketika Nabi mendengar jawaban ini, Nabi memberi komentar, wa kaifa la yu'minuna billah wa hum inda rabbihim, kata Nabi, kalau malaikat imannya hebat ndak usah ditanyakan, sebab malaikat hidup di sisi Allah Subhanahu, pasti imannya Berarti jawabannya sudah tepat apa belum? Belum. Sahabat berpikir lagi, kira-kira siapa ini? Muncul lagi jawaban. Para sahabat mengatakan, al-anbiya'u ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mungkin jawaban kami tadi mengatakan malaikat tidak tepat. Mungkin yang Anda tanyakan makhluk Allah yang imannya hebat adalah para nabi dan para roh. Ini jawaban siapa Bu? Sahabat. Ketika Nabi mendengar jawaban ini, Nabi berkomentar lagi, wa kaifa la yu'minuna billah wal malaikatu yanzilu ilaihim. Kalau para nabi, para rasul imannya hebat, ndak usah ditanyakan, sebab para nabi, para rasul didatangi oleh malaikat, pasti imannya Berarti jawabannya sudah benar apa belum Bu? Belum. Kemudian para hadirin, para sahabat pun memikir lagi. Mereka mengatakan, oh mungkin yang dimaksud Nabi makhluk Allah yang imannya hebat kami para sahabat, tapi pan mengaku dirinya sendiri kan malu. Tapi Nabi terus menunggu jawaban. Akhirnya mereka menundukkan kepala, para sahabat, kemudian mengatakan, nahnu ya Rasulullah. Tadi kami jawab malaikat, katanya bukan. Jawab para nabi, para rasul bukan. Mungkin yang engkau maksudkan makhluk Allah yang imannya hebat ya Rasulullah, mungkin kami para sahabat. Ketika mengatakan kami, Nabi berkomentar, antum ashabi ro'aina mu'jizati. Kalau kamu sahabatku imannya hebat, ndak usah ditanyakan. Kamu lihat aku Rasulullah, masa imannya ndak hebat? Melihat Rasulullah. Iya. Berarti jawabannya sudah tepat apa belum? Akhirnya sahabat yang bertanya, waman hum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin tahu, kami ingin tahu ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa makhluk Allah yang imannya hebat? Kami jawab malaikat, katanya bukan. Kami jawab para nabi, para rasul, katanya bukan.
Kami jawab, kami para sahabat. Katanya, bukan. Siapa gerangan ya Rasulullah? Kami ingin tahu siapa makhluk Allah yang imannya hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu apa enggak? Siapa makhluk Allah yang dinyatakan oleh Nabi imannya hebat? Nabi mengatakan, kaumun ummatun sata'ti min ba'di tarawna sohaifatu minun. Kata Nabi, makhluk Allah yang imannya hebat adalah umatku yang hidup di zaman akhir. Umatku yang hidup di zaman akhir. Tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat sahabat, tapi melihatnya para habaib, para alim ulama. Tapi ngajinya mau siap sampai jam 3 malam. Inilah makhluk-makhluk Allah yang imannya hebat. Siapa, Bu? Kok enggak ada jawabannya, Bu? Siapa, Pak? Orang Maleber namanya ini. Kita semua mudah-mudahan amin. Pernah lihat Allah? Pernah lihat malaikat? Pernah lihat Rasulullah? Pernah lihat sahabat? Kita lihatnya keturunannya para habaib, kita lihatnya pewarisnya para ulama. Tapi alhamdulillah kita iman. Alhamdulillah. Inilah kata Rasulullah, makhluk Allah yang imannya hebat adalah umat Islam yang hidup di zaman akhir tapi istiqomah mengikuti majelis zikir, istiqomah mengikuti majelis ta'lim, usaha untuk melakukan ibadah kepada Allah. Allahumma, mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Inilah pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga ingin sekali lagi mengajak, mari bersama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa kita selalu bersyukur para hadirin? Tadi saya katakan, duduk kita bersama sekarang ini di tempat ini merupakan satu langkah, satu amalia yang paling banyak pahalanya. Paling banyak apa? Pahala. Sebabnya apa? Ini pernah terjadi satu dialog para hadirin. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma afdholul a'mal. Maaf, ini juga terjemahan bebas. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling baik? Perbuatan apa yang paling afdol? Langkah apa ya Rasulullah yang paling banyak pahalanya? Ini yang ditanya yang paling loh Pak. Ngerti paling apa enggak? Paling ngerti apa enggak? Kalau paling ada yang mengungguli apa tidak? Enggak ada. Dari segi pertanyaannya saja bisa kita nilai bahwa penanyanya adalah seorang yang berjiwa besar. Sekali bertanya, kepengin melakukan satu amalia, tapi amalnya yang paling baik, paling banyak pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepengin apa tidak? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, amal apa ya Rasulullah yang paling baik? Perbuatan apa yang paling afdol? Langkah apa yang paling banyak pahalanya? Nabi mengatakan, afdholul a'mal al ilmu billah. Amal yang paling baik, ini jawaban Rasul ya Bu, jawaban Nabi ini Pak. Amal yang paling baik, perbuatan yang paling afdol, langkah yang paling banyak pahalanya adalah duduknya seorang Islam untuk mendengarkan pengajian. Alhamdulillah. Berarti kita semua sekarang ini, saat ini lagi melakukan amal yang tidak ada yang mengungguli. Karena kita duduk untuk berzikir, karena kita duduk untuk mencari ilmu. Kenapa? Kok duduknya seorang Islam di tempat pengajian merupakan amal yang paling mulia, paling banyak pahalanya?
Sebab dengan duduk seperti ini kita akan mendapatkan ilmu. Kalau mendapatkan ilmu, semua ibadah kita akan diterima oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari sholat ya. Setiap hari sholatnya kepingin diterima apa enggak? Syaratnya apa? Ilmu. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan, melakukan ibadah apa? Puasa. Puasanya pengen diterima apa enggak? Syaratnya apa? Ilmu. Tanpa ilmu, Nabi mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Kata Nabi, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Rugi apa tidak? Karena tidak didasari dengan ilmu. Yang kaya-kaya, mudah-mudahan semuanya kita bisa berangkat haji, amin. Pengen hajinya mabrur apa tidak? Syaratnya apa? Ilmu. Al-Imam Muslim pernah cerita, Pak, Bu, satu saat Rasulullah sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Rasulullah sholat duhur di masjid di Madinah, jamaahnya penuh satu masjid. Ketika Rasulullah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah duduk menghadap jamaah seperti ini, zikir bersama. Kemudian ada seorang sahabat datang mau sholat duhur terlambat, jadi sholat sendirian. Rasulullah lihat, Allahu Akbar, rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, komplitkan, sempurnakan 4 rokaat. Selesai sholat duhur, ya taqarrub ila Rasulillah, orang itu mendekat kepada Rasulullah, yusofihuhu, berjabatan tangan. Ketika berjabatan tangan, apa kata Rasulullah? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kata Rasulullah, Pak, ulangi lagi sholatmu, tadi sholatnya belum benar. Karena yang perintah Rasulullah tanpa tanya, langsung Allahu Akbar, sholat lagi 4 rokaat lagi. Jadi berapa, Pak? 8 rokaat. Ini Imam Muslim yang meriwayatkan, hadis sahih. Selesai yang kedua, mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah ngomong lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi pas sholatnya, belum beres. Langsung Allahu Akbar, sholat lagi 4 rokaat. Jadi berapa? 12 rokaat. Selesai yang ketiga, mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi pas sholatnya, belum beres. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, innani la uslihus sholata illa hakada. Wahai Rasulullah, aku ini tidak bisa sholat kecuali seperti ini yang engkau lihat ya Rasulullah. Kalau memang sholatku ada yang tidak benar, tolong dibenarkan ya Rasulullah, jangan aku disuruh bolak-balik terus. Para ulama memberi komentar, untung bertanya. Kalau tidak bertanya disuruh ulang-ulang terus sampai asar. Makanya orang kalau tidak tanya harus tahu ya, harus, kalau tidak tahu harus tanya ya. Kalau tidak tanya salah seterusnya. Rugi apa rugi? Ternyata setelah tanya, apa sih ya Rasulullah salahku? Yang belum beres apa dari sholatku? Apa kata Rasulullah? Aku tadi lihat sholatmu semuanya sudah beres, hanya ada satu, kata Rasulullah. Apa sih ya Rasulullah? Aku lihat tadi kamu ketika sujud hanya begini, Allahu Akbar, tul, ngerti tul, Bu? Hanya nempel tok. Allahu Akbar, tul, duduk belum ya, belum tentrem, Allahu Akbar, nutul lagi, hanya tul, Allahu Akbar, berdiri. Kata Rasulullah, ini yang menjadikan sholatmu tidak sah, karena tidak ada coba Pak Bu, ngomong tumak ninah saja, kalau ndak di tempat pengajian ketemu tumak ninah apa ndak kira-kira? Di supermarket ketemu tumak ninah, di pasar ketemu tumak ninah,
Ketemunya di mana? Di pengajian. Apa itu tumakninah? As-sukunu ba'dal harokah, tenang setelah bergerak. Begini Pak Bu, ada orang sholat sujudnya dua macam. Ada orang sholat sujud hanya nempel saja tapi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sholatnya sah apa enggak? Tidak tumakninah, nempel saja, sah apa tidak? Tidak. Ada lagi yang sujudnya lama tumakninah tapi enggak baca apa-apa. Sah apa tidak? Sah. Ini kan harusnya ngaji Pak. Wajibnya sujud itu bacanya hukumnya tapi perlu saya terangkan. Kalau tidak saya terangkan nanti bapak-bapak ibu-ibu sholat subuh besok praktek sujudnya diem saja ya Bu ya. Sujudnya diem, sholatnya sah, tapi setelah sah kepingin dapat pahala apa enggak? Pengen apa enggak? Bagaimana supaya dapat pahala? Sujudnya tumakninah, kemudian di dalam sujud membaca subhana rabbiyal wa bihamdi. Saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, biasanya sholat kalau khusyuk, sholat kalau tumakninah itu sholat yang bagaimana Bu? Yang sendirian apa jamaah? Yang sendirian apa jamaah? Yang jamaah ya Bu. Bapak-bapak ibu-ibu biasanya sholatnya sendirian apa jamaah? Iya, kalau ibu-ibu ngomong jamaah, bapak-bapak bilang sendirian. Sekarang harus dirubah ya Pak. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, umurnya tambah tua apa tambah muda? Kalau tambah tua akhirnya, kalau tambah tua ibadahnya ndak tambah semangat, rugi apa ndak Bu? Usahakan sholatnya jamaah ya Pak. Kalau sholat sendirian Pak, pahalanya 1. Kalau jamaah pahalanya berapa? 27. Banyak mana sih 1 sama 27? Dan kalau orang sholat jamaah itu pasti diterima. Orang sholat jamaah, pengen sholatnya diterima apa enggak? Syaratnya 2. Sholatnya didasari ilmu, usahakan sholatnya jamaah. Ini aja beda Pak. Pengajian orang baca zikir sendirian sama jamaah gini pahalanya beda apa enggak? Beda. Malaikat sampai cari-cari kok ya Pak ya. Kita untung sekarang sama malaikat, makanya ngajinya sampai jam 3 pun mau, karena seneng duduk sama malaikat, jiwa kita tenang. Saya pernah mendengarkan begini Bu Pak, mendengarkan satu keterangan, membaca satu keterangan bahwa orang kalau pengen sholatnya diterima syaratnya berapa? 2. Pertama, sholatnya didasari ilmu, ngaji ilmunya sholat. Yang kedua, usahakan sholatnya jamaah. Bapak-bapak ibu-ibu pernah beli jeruk? Pernah? Kalau beli jeruk 1 milih apa enggak? Milih. Yang dipilih yang apa Bu? Yang bagus. Kalau yang bosok dibuang. Malah kalau milih dibolak-balik ya Bu, takut bosok. Tapi kalau beli berjeruk borongan namanya apa sih? Borongan ya, berapa itu? Kalau borongan tempatnya pakai apa? Keranjang. Beli berjeruk 1 keranjang, dipilih apa tidak? Di dalam 1 keranjang ada yang bosok apa tidak? Banyak. Tapi terbeli apa tidak? Dibayar apa tidak? Persis sholat. Bapak ibu sholat di rumah sendirian, itu malaikat kalau meriksa super ketat. Ini sholat bener apa sholat bosok? Tapi ketika bapak ibu sholat di masjid, di musola jamaah, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya salam semua, itu diangkat semua malaikat. Sholatnya diterima semua sama malaikat. Ada malaikat yang ngeritik, loh kan ada yang sholatnya bosok. Iya, ini sholat keranjangan, ini sholat borongan, bosok-bosok di bawah semuanya. Untung apa tidak Pak?
Nyata apa tidak? Disebutkan dalam kitab Mufidul Ulum lil Imam Asy-Syairazi, ada orang rumahnya di tepi masjid, Bu. Iya, apalagi ini sekalian Isra Mi'raj. Nanti saya ingin cerita masalah sholat ya Pak ya, supaya kita tambah mantap sholatnya. Ada orang, Bu, rumahnya di tepi masjid, tapi zaman dahulu tidak ada loudspeaker, tidak ada pengeras suara. Orang itu rumahnya tepi masjid tapi tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, padahal pekerjaannya berat. Satu saat sepanjang hari kerja berat, setelah sholat maghrib jamaah biasanya tidak pulang, berzikir di masjid sampai isya. Ketika itu capek, dia pulang di rumah sambil nunggu isya, berbaring ketiduran. Jam 9 malam baru bangun, lihat masjidnya sudah gelap. Masjidnya sudah gelap. Alangkah ruginya aku malam hari ini tidak ikut sholat jamaah isya, menangis. Kira-kira sekarang masih ada ndak, Bu? Kok menangis, Bapak? Kenapa menangis, Pak? Saya ketinggalan jamaah. Pernah ada sekarang? Tidak ada. Ya, Bu, malah di masjid sudah iqomah, ini masih SM. Ini yang ada sekarang. Tapi bukan di sini, di sana. Insya Allah di sini tidak ada. Amin. Sudah, yang penting aminnya yang keras. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah. Allahumma. Kemudian Al-Imam Asy-Syairazi menceritakan, orang itu pulang, Bu. Pulang ambil uang. Saya mau tunggu di jalanan, barangkali ada orang lewat, mau saya beri uang supaya mau sholat jamaah sama saya. Sekarang sudah tidak ada ya, Bu. Lebih baik beli pulsa. Saya kadang-kadang sama Indonesia ini bingung, Pak. Di Indonesia kan uang dibagi-bagi BLT ya, Pak. Katanya negara miskin ya. Tapi kemarin ada survei, penjualan pulsa seluruh dunia terlaris di Indonesia, Pak. Penjualan rokok seluruh dunia terlaris di, kira-kira kaya apa miskin itu? Di sini ada orang miskin enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Nanti saya beri doa anti miskin. Mau apa enggak? Tapi keluarnya jam 2 malam. Doa anti miskin dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya teruskan tadi. Ketika orang itu sudah ambil uang untuk membayar orang yang mau sholat jamaah, ternyata tidak ketemu ada orang lewat. Akhirnya dia berpikir, katanya Pak Kiai, katanya Pak Habib, kata Rasulullah, kalau orang sholat sendirian pahalanya 1, kalau jamaah 20 tuh. Akhirnya orang itu ke masjid sholat isya 27 kali. Ini nyata di dalam kitab Mufidul Ulum. Sholat isya berapa kali? Setelah 27 kali capek. Setelah capek tidur lagi. Ketika tidur mimpi hari kiamat datang. Begitu panas hari kiamat, begitu dahsyat hari kiamat, begitu mengerikan hari kiamat. Di saat-saat orang lagi susah, ada panggung-panggung yang hebat. Akhirnya orang ini mendengar, Bapak Fulan bin Fulan, ayo naik panggung. Dilihat kok tetangganya sendiri. Dipanggil lagi, Bapak Fulan bin Fulan, ayo naik panggung sebelah sana. Giliran sama dia, Bapak Fulan bin Fulan, ayo naik panggung. Panggungnya ndak baik, Pak. Orangnya protes sama malaikat. Malaikat, itu tetanggaku panggungnya bagus, sebelah sini panggungnya bagus, kenapa aku panggungnya tidak bagus? Kata malaikat, iya, tetanggamu semua sholat jamaah isya, tapi kamu tidak sholat jamaah. Kata orangnya, malaikat, aku sudah sholat 27 kali. Kata malaikat, betul, jumlahnya 70 kali, tapi rahmat Allah beda dengan yang ikut sholat jamaah. Jadi walaupun sholatnya 27 kali, beda dengan ikut yang bareng-bareng jamaah. Usahakan ya Pak ya, mudah-mudahan kita diberi inayah, pertolongan dari Allah, bisa meningkatkan sholat kita, amin. Kemudian begini Pak, tadi di situ disebutkan haul
rotibul atos dan rotibul haddad. Rotib kan isinya zikir. Isinya apa? Rotib itu isinya zikir. Ya Pak ya? Jadi Habib Farhan mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir bakal selamat dunia akhirat Pak Bu. Orang yang zikir bakal selamat dunia, bukan hanya akhirat, dunia pun akan selamat. Maaf, tadi saya ngomong hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua mudah-mudahan panjang umur. Sepanjang apapun umur kita, kita akan mati apa tidak? Mati itu hidup sementara di alam kubur. Menunggu apa? Menunggu hari kiamat. Ini namanya tenda Pak. Hari kiamat ada tenda apa enggak? Hari kiamat ada rumah apa enggak? Hari kiamat ada pohon-pohon apa enggak? Bumi rata, semuanya perak, matahari turun dari atas. Ya Allah, susah enggak hari kiamat? Keringat keluar, mau mengalir tidak bisa itu keringat, sampai di tenggorokan kita. Ya Allah, begitu susah hari kiamat. Ketepatan Pak berbicara zikir itu, di atas ada tulisan Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Majjarur Robih. Ketika Isra Mi'raj, Nabi ditunjukkan oleh Allah, beginilah keadaan hari kiamat. Ketika Nabi melihat begitu susahnya hari kiamat, Nabi meneteskan air mata. Ketika Nabi meneteskan air mata, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini hari kiamat yang begitu susah, begitu dahsyat, itu tidak akan menimpa engkau ya Rasulullah. Engkau makomnya lain ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jibril, aku tahu itu, tapi kenapa aku menangis? Aku menangisi umatku. Nanti di hari kiamat umatku mampu apa tidak menghadapi keadaan begini? Nanti hari kiamat umatku sanggup apa tidak, sabar apa tidak menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Ini semuanya kita akan alami Pak. Ya Allah, di saat-saat Nabi sedang memikirkan umatnya, menangis meneteskan air mata, Nabi ditunjukkan satu pemandangan yang indah. Nabi ditunjukkan satu gerakan yang begitu menawan. Apa itu Pak? Ada seorang yang wajahnya bercahaya, ya, wajahnya berseri-seri. Orang itu dipayungi oleh malaikat, dipayungi oleh malaikat. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa, malaikat siapa yang dipayungi oleh teman-temannya sendiri di hari yang tidak ada payung, di hari yang tidak ada naungan, di hari yang begitu panas? Siapa, malaikat siapa yang dipayungi oleh teman-temannya sendiri? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu yang dipayungi bukan malaikat, itu manusia. Kata Rasulullah, Jibril, kalau itu manusia pasti itu nabi, pasti itu rasul. Kok aku belum kenal siapa itu Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu yang dipayungi bukan nabi, bukan rasul. Kata Rasulullah, siapa Jibril? Kata malaikat Jibril, ahadun min ummatik, itu adalah salah seorang dari umatmu. Kepengin apa ndak Bu? Hari kiamat dipayungi oleh Bu, ini namanya Karawang ya Bu. Namanya apa? Di Karawang payung harganya berapa? Berapa? 15.000. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kepengin dipayungi malaikat di hari kiamat apa enggak? Berapa harganya payungnya malaikat? Pengen tahu apa enggak? Dengarkan ini Nabi yang cerita. Kalau yang ingin mendapatkan payung, dipayungi, malah bukan payung. Kalau di Karawang payungnya harganya 15.000, tapi payungan sendiri. Kalau ini bukan payungan sendiri, dipayungi oleh dipayunginya kapan? Kapan? Hari kiamat. Kepengin? Ketika Nabi melihat, kata Jibril,
ahadun min ummatik ya Rasulullah, itu adalah salah seorang umatmu dipayungi oleh malaikat. Nabi bertanya, Jibril, umatku yang bagaimana perbuatannya yang ketika hidup di alam dunia? Dengarkan Pak Bu, yang ingin mendapatkan payung dari malaikat. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, umatmu yang hari ini hari yang dahsyat, hari yang panas, dipayungi oleh malaikat adalah umatmu yang ketika hidup di alam dunia lisanuhu ratbun min dzikrillah, lisannya senengnya zikir kepada Allah. Dengar Bu, lisannya senengnya apa? Zikir kepada Allah. Setidak-tidaknya ya Pak, mau melakukan apa saja awali Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan apa saja akhiri Alhamdulillahirabbil. Lisan kita senang mengucapkan la ilaha, lisan kita selalu baca astagfirullah, apalagi baca sholawat kepada Nabi, apalagi baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Bu, orang yang lisannya selalu zikir kepada Allah akan dipayungi oleh malaikat. Pengen Bu? Malah Imam As-Samarqandi mengatakan az-zikru afdolul ibadah, zikir adalah ibadah yang paling afdol. Kenapa? Sebab semua ibadah ada waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat kan harus masuk waktunya dulu. Kalau mau sholat kan harus menghadap ke barat. Kalau mau sholat kan harus punya wudhu. Kalau mau puasa nunggu bulan Ramadan. Kalau mau haji harus ke Mekah. Tapi kalau zikir ada waktunya apa enggak? Enggak ada. Harus ngadep barat apa enggak? Enggak. Harus punya wudhu apa enggak? Enggak. Ibu-ibu sambil goreng, tiap hari goreng di rumah ya Bu, sambil la ilaha illallah, bisa apa enggak? Tapi pernah apa belum? Nah belumnya itu. Bapak-bapak sering naik sepeda apa enggak? Sambil gencot sepeda la ilaha illallah, bisa apa enggak? Tapi sudah apa belum? Belumnya ini Pak, yang perlu dirubah kita. Telaten kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Saya tadi katakan bapak-bapak ibu-ibu, untung bapak-bapak ibu-ibu, untung ada yang mimpin untuk selalu baca rotib, baca zikir. Begini loh Pak, saya ingin mengingatkan bapak-bapak ibu-ibu, jangan menjadi orang yang hidupnya rugi. Rugi itu enak apa tidak sih? Tidak. Maaf, ini koreksi ya Pak, saya tidak menuduh bapak ibu ndak, tapi ini koreksi. Untuk nonton TV waktunya ada, untuk ngobrol ada, untuk shopping ada, untuk belanja ada, untuk ke pasar ada, untuk cari rizki ada, tapi untuk zikir ada apa enggak? Harus ada. Kalau tidak ada rugi. Kalau tidak apa? Ada rugi. Malah usahakan ya Pak Bu, usahakan waktunya jenengan, waktu bapak-bapak ibu-ibu, kalau ba'dal maghrib sampai isya jangan untuk apa-apa. Pokoknya bikin jadwal Pak Bu, jam sekian sampai jam sekian saya jangan diganggu, saya mau zikir. Sudah punya waktu seperti itu apa belum? Harus punya Pak, harus punya. Ba'dal maghrib harus ratib atos dan haddad, atau baca zikir apa? Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha. Ini hidup kita akan beres. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, kepingin selamat dari godaan setan apa enggak? Sekarang ini kan lagi musim kesurupan massal ya Pak. Musim apa enggak? Bapak ibu ngerti enggak sih kesurupan? Ngerti kesurupan? Ya, dulu ketika saya kecil kesurupan paling satu kampung orang satu. Sekarang kita lihat berita di TV, ada satu sekolahan 30 siswa-siswi kesurupan. Ada enggak? Apa sih masalahnya? Kalau dulu itu
Orang kesurupan satu, sekarang kok kesurupan jamaah. Ada jamaah kesurupan. Ini nyata ndak Pak? Subhanallah. Ketika saya ditanya, saya teringat setan ketika diturunkan dari langit, ya Bu, setan ketika diturunkan dari langit ke bumi, setan berdoa, setan mohon sama Allah, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata setan, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Setan minta panjang umur sampai hari. Allah memberi ijabah apa enggak? Ada setan mati? Enggak pernah kan lihat kuburan setan? Enggak ada. Setan saja doanya diijabahi oleh Allah, apalagi kita orang yang beriman. Jadi setan enggak mati Bu sampai hari kiamat. Maka kata Nabi, ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Kalau ada laki perempuan, punya apa? Setan nganak terus, tidak ada matinya Pak. Berarti setan sekarang jumlahnya banyak apa enggak? Ternyata menurut penelitian rohaninya, sekarang ini lagi musim setan nganggur Pak. Musim setan apa? Daripada nganggur masuk ke orang. Ayo rombongan nyurupin. Ternyata yang kesurupan siapa? Yang kesurupan orang yang tidak zikir. Yang zikir tidak mungkin kesurupan. Nih, dengarkan Rasulullah dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami, ya, Rasulullah pernah ro'aitu rojulan. Ini yang ngomong Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini nanti sampaikan kepada anak-anak kita ya, supaya anak kita jangan ketinggalan sholat 5, dan anak kita jangan sampai tinggal zikir, terutama zikir setelah sholat, terutama berdoa setelah sholat. Arjad doa qabulan ad-doa ba'das sholat. Doa yang paling diharapkan diijabahi oleh Allah adalah doa setelah sholat. Walaupun dengan bahasa Jawa, walaupun dengan bahasa Sunda, Allah maha mengerti. Doa setelah sholat. Terus begini, mumpung saya ingat, dalam Imam At-Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, man qara'a ayatal kursi inda duburi kulli sholah lam yakun bainahu wa bainal jannah illal maut. Orang yang membaca ayat kursi, apal enggak ayat kursi? Ahli sunnah biasa tahlil ya, apalkan semua ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada pemisah antara orang itu dengan surga kecuali mati. Kalau mati langsung masuk surga. Itu orang yang tidak ketinggalan sholat 5 kali, 5 waktu, dan setelah sholat baca apa? Ayat kursi. Terutama subhanallah berapa kali? Iya, alhamdulillah Allahu 33 kali. Dan zikir-zikir yang lain jangan ketinggalan. Coba Pak, Rasulullah mengatakan, ro'aitu rojulan min ummati qad ihtawasyathu syayatin. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah melihat ada seorang umatnya sedang dikerumuni oleh setan. Ngerti dikerumuni? Dirubung. Ada seorang dirubung oleh setan. Orang yang dirubung setan merasakan apa tidak? Tidak merasakan. Tidak merasakan bahwa dirinya lagi dirubung oleh setan. Rasulullah dengan pandangan mukjizat melihat itu orang lagi dirubung oleh setan. Rasulullah mendekat kepada orang itu akan ngusir setan. Ketika akan ngusir setan, subhanallah, Rasulullah lagi mendekat kepada orang itu, tiba-tiba Rasulullah melihat nazala nurun minas sama, turun pancaran cahaya dari langit. Pancaran cahaya dari langit itu membentuk satu kekuatan ngusir setan. Orangnya tidak merasakan. Orang itu dikerumuni setan, turun pancaran cahaya dari langit, ngusir setan. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril,
Apa gerangan pancaran cahaya yang turun dari langit membentuk satu kekuatan bisa mengusir setan? Dengarkan Pak jawaban malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan jaa dzikruhu ilallah. Itu zikirnya yang biasa dibaca, ratibnya yang biasa dibaca, asma Allah yang biasa dibaca, datang membentuk satu kekuatan mengusir setan. Berarti zikir itu adalah senjata yang otomatis, Bu. Kitanya tidak merasakan, tapi diusir oleh Allah lewat kekuatan di zikir. Makanya orang zaman akhir setannya lagi banyak yang manusianya yang lagi banyak kesurupan, mari kita banyak zikir supaya kita selamat. Malah ada yang luar biasa lagi, Pak. Al-Imam Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mashoibul Insan pernah menceritakan, ternyata yang namanya kesurupan bukan di kalangan manusia saja, Bu. Di kalangan setan ada setan kesurupan. Ada setan lagi dikerumuni oleh teman-temannya. Kenapa ini? Ini kesurupan. Kenapa sih kesurupan? Kesurupan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang lagi baca ratib. Jadi tadi kita baca ratib, setannya kesurupan semua, Bu. Ini yang ngomong Imam Maqdisi dalam kitabnya Mashoibul Insan. Ternyata ada setan kesurupan. Orang yang banyak zikir. Jadi zikir itu begitu ampuh, Pak. Jangan sampai kita ketinggalan berzikir kepada Allah, bukan untuk sapa-sapa, tapi untuk diri kita masing-masing. Ya Pak ya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, juga majelis taklim. Ini bisanya kita ngerti zikir seperti ini kan karena kita ngaji, Pak. Tanpa ngaji ngerti enggak seperti ini? Enggak ngerti. Mari, jangan sampai kita ketinggalan pengajian. Terus kita ngaji supaya kita selamat dunia akhirat. Kemudian begini Pak, sebelum sedikit saya menerangkan tentang Isra Mi'raj, sedikit saja. Begini, sekali lagi saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersyukur. Alhamdulillah, kita mendapatkan satu nikmat yang sangat amat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat amat tinggi nilainya, yaitu nikmat hidayah iman Islam. Nikmat hidayah iman Islam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang iman, orang Islam, usaha sendiri apa pemberian dari Allah? Paham dah saya tanya, Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang iman, orang Islam, mutlak pemberian dari Allah apa usaha sendiri? Mutlak pemberian dari Allah. Kalau ngomong usahanya saya, kapan sih usahanya jadi orang Islam? Kapan sih usahanya jadi orang iman? Apa ketika kita di perut ibu kita ngomong sama Allah, ya Allah tolong nanti kalau aku lahir jadi orang Islam, pernah pesen gitu apa enggak? Enggak. Tapi ini kehendak Allah, perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, hidupnya bisa selamat dunia akhirat dengan iman. Kita hidupnya bisa bahagia dunia akhirat dengan iman. Bisa masuk surga dengan apa? Bisa jauh dari neraka dengan apa? Tanpa iman Islam hidup kita berantakan. Naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada manusia yang paling kaya di dunia ini. Bukan di Indonesia loh, di dunia paling kaya. Namanya siapa? Fir'aun. Namanya siapa? Tapi Fir'aun selamat apa cilaka? Kenapa paling kaya kok cilaka? Sebab tidak diberi iman Islam, tidak mau. Namanya siapa? Lebih ini meninggalnya sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu, Bu. Tapi kisahnya ditulis terus, Pak, dalam berbagai kitab oleh para ulama. Sebab kisah kehidupannya membawa manfaat yang sangat amat luar biasa. Namanya siapa tadi? Robi'ah Adawiyah. Di sini masih ada yang namanya Robi'ah. Alhamdulillah. Kalau di Brebes sudah tidak ada, Pak. Robi'ah, Khadijah, Sofia, Maimunah, Romlah sudah tidak ada. Adanya nama artis, nama bintang. Mudah-mudahan di sini masih ada. Amin. Maaf, tadi yang akan saya kisahkan namanya siapa? Robi'ah. Robi'ah Adawiyah.
Robiah Adawiyah, seorang wanita masih muda, cantik, kaya raya, sendirian, rumahnya besar tapi di paling ujung dekat sawah sana. Membahayakan apa enggak, Bu? Membahayakan. Orangnya masih muda, cantik, kaya, sendirian, rumahnya besar tapi di pojok sana sendirian. Temannya datang, Robiah, aku kasihan sama kamu, ini rumah lebih baik dijual, kamu beli rumah di tengah desa, sebab barangkali nanti malam-malam ada orang mengganggu kamu, siapa yang mau menolong kamu? Kata Robiah, terima kasih temanku, berarti kamu perhatian sama aku, tapi aku di sini tidak merasa khawatir, aku tidak merasa bahaya. Temannya bertanya, kenapa Robiah? Kamu tidak merasa khawatir, kamu tidak merasa bahaya? Betul, karena aku sudah menepati janji Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah perintah Allah, lakukan, jagalah larangan Allah, jauhkan. Kalau kamu menjaga perintah Allah dilakukan, kamu menjaga larangan Allah dihindarkan, pasti kamu akan dijaga oleh Allah. Janji Rasulullah tepat apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin. Kalau kita ngerti janji ini, insya Allah tidak ada bahaya dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah, pasti akan dijaga oleh Allah. Dikit akhirnya ya, Bu. Iya. Awal cikal bakal peristiwa Isra Mi'raj ini penting, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjuang menyebarkan ajaran Islam. Tantangannya banyak apa enggak, Pak? Gangguannya banyak apa tidak? Banyak. Sampai hari ini, Pak, orang yang ngikuti Rasulullah, orang yang berjuang, pasti tantangannya banyak apa tidak? Ibu ngaji terus ada yang ngomong enggak, Bu? Ngaji terus ada yang ngomong, ngaji terus ndak hatam-hatam, ngaji terus ndak pinter-pinter, kok zikir terus. Ya Allah, kalau kita lagi rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, ada yang ngomong ndak usah digubris, itu tantangan ya Pak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam itu tantangannya banyak, tapi alhamdulillah ada pamannya yang membela, namanya Abu Thalib. Ada istrinya yang membela, Sayyidah Khadijah, seorang kaya raya yang hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk berjuang. Mendingan apa tidak, Pak? Ada tantangan tapi ada yang bantu, alhamdulillah. Tapi di saat-saat orang kafir begitu kekuatan, aku sekarang terhina ya Allah. Kalau terhina butuh apa, Bu? Kehormatan. Allah mendengar apa enggak, Pak? Ni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina anin nas. 10, Bu. Yang udah baca rugi ya, Bu? Pengen? Kalau saya baca 3 kali hafal enggak? Enggak. Kalau ditulis bisa bacanya? Papan tulisnya enggak ada. Di fotokopi sudah tutup. Ilma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari ya Rob. Nggak usah berdiri, yang bagi yang cepat. Sidana waghfir lana ma madha karami mahirrahmanirrahim. Mari yang semangat ya Pak ya, Bu. Mohon sama Allah. Allahumma
Inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyata min kulli. Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.